Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, belajar lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kali ini kita sudah sampai pada pelajaran 6. Ya, kali ini kita belajar PAI kelas 2 ya. PAI kelas 2 sudah sampai pada pelajaran 6, yaitu ayo berwudu. Untuk bagian A, yaitu tata cara berwudu, ya sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini kita belajar bersama tentang praktek berwudu. Nah, anak-anak pasti sudah paham tentang tata cara berwudu. Hari ini akan kita praktekkan. Jadi anak-anak nanti bisa praktek langsung dengan air ya, dengan air praktek langsung. Kemudian nanti juga bisa praktek membaca niatnya dan praktek membaca doa sesudah wudhu. Tetapi untuk praktek wudhunya ya kita fokus pada pelaksanaan wudhunya ya. Untuk doa sesudah wudhu bisa kita pelajari bersama pada pertemuan berikutnya. Tujuan pembelajaran kita anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu melakukan hal-hal berikut. Membiasakan berwudu sebelum sholat dengan benar, kemudian melafalkan doa sebelum wudu dengan benar. Yang dimaksud di sini adalah niat ya anak-anak ya. Doa sebelum wudu itu adalah niat. Kemudian melafalkan doa sesudah wudhu dengan benar, membaca doa sebelum wudhu dengan benar, membaca doa sesudah wudhu dengan benar, mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib. Ya, untuk doanya di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita perhatikan bagian B, praktek berwudhu. Kamu telah mengetahui tata cara berwudu, sekarang mari kita mempraktekkan cara berwudu. Yang pertama adalah membaca basmalah. Setelah membaca basmalah, kemudian niat. Ya, ini perlu diperhatikan anak-anak. Jadi ini teman kita ini berwudunya memang di tempat berwudu ya, di masjid atau musola kan ada tempat berwudu. Nah, tetapi kalau anak-anak semua kebetulan berwudunya di WC misalnya, maka ya tidak usah baca bismillah ya. Nah, makanya yang baik itu berwudunya ada di tempat yang biasa dipakai untuk berwudu. Kita perhatikan gambar 6.1 anak-anak. Oke. Bacaan basmalah lah ini bacaan basmalah. Ini sunnah ya. Sunnah, jadi kalau terpaksanya tidak dibaca tidak apa-apa, tapi kalau dibaca ini menambah pahala. Bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah itu kita membaca niat wudhu anak-anak. Ya, tadi di tujuan pembelajaran kan bacaan doa wudhu ya, yang dimaksud adalah niat wudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau anak-anak sudah membaca niatnya pakai bahasa Arab, tidak perlu membaca niat pakai bahasa Indonesia ya, tidak usah diterjemahkan. Tetapi kalau untuk belajar, ini dua-duanya silahkan dipahami dan dihafalkan. Yang nomor 2 anak-anak, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali. Kita perhatikan gambarnya anak-anak ya. Ini gambar airnya yang memancar mengalir ini lewat keran. Nah, tangan kita itu taruh di bawahnya sehingga telapak tangan kita itu basah. Ya.
Dan kita mulai dengan telapak tangan yang kanan dulu, baru menyusul yang kiri sebanyak 3 kali 3 kali. Begitu. Itu untuk gambar yang 6.2. Ya anak-anak, kalau memegang buku yang ini ya buku PSE ya, ini bisa dibuka di halaman 42. Tapi kalau mau pakai buku yang lain ya tidak masalah, tidak apa-apa ya, yang penting materinya sama. Kemudian yang ketiga anak-anak, yang ketiga adalah berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Ya, berkumur, kalau kita berkumurnya betul ya, berkumurnya itu mantap, tidak terlalu cepat, maka kotoran yang di sela-sela gigi itu sudah banyak yang bersih. Itu. Jadi makanya ini berkumurnya sampai 3 kali. Kemudian kita perhatikan gambar berikutnya adalah membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Cara membersihkan hidung salah satunya itu airnya dihisap sedikit kemudian dikeluarkan. Ini cara membersihkan lubang hidung. Dan perlu anak-anak ketahui, ketika membersihkan lubang hidung itu tangan kita kan sambil membersihkan kotoran yang ada di hidung kita. Nah, ini juga membuat hidung kita itu jadi bersih ya. Kemudian yang kelima adalah membasuh muka sebanyak 3 kali. Anak-anak perhatikan ya, pada tata cara berwudu sebelum ini Pak Guru sudah menyampaikan kalau membasuh muka itu dari atas tempat tumbuhnya rambut sampai bawah, sampai tangannya itu ke bawah dagu ya. Sampai tangannya ke bawah dagu supaya yang bawah dagu itu termasuk terkena air. Karena itu adalah bagian dari anggota badan kita yang harus dibasuh ketika berwudu. Kita lanjutkan dengan gambar nomor 6.6. Gambar 6.6 ini ya, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Sampai siku anak-anak ya. Jadi siku kita itu harus basah. Siku kita harus basah, makanya kalau anak-anak pakai lengan panjang ya, baju lengan panjang, melipatnya atau menggulungnya itu harus sampai lebih atas dari siku. Ya, supaya nanti ketika sikunya dibasuh, sikunya basah dan pakaian kita tidak terkena air begitu. Dan seperti yang lain ini didahului dengan tangan kanan lalu tangan kiri ya. Boleh tangan kanan kemudian kiri, tangan kanan kiri boleh, atau kanan dulu ya, kanan 1 kali, kanan lagi boleh. Kemudian kiri seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi. Di sini anak-anak harus ketahui bahwa di sini adalah mengusap kepala, bukan membasuh ya. Kalau membasuh itu tangan penuh air kemudian ditumpahkan di kepala. Tapi ini mengusap. Mengusap itu tangan yang penting basah ya, tangan itu dibasahi begitu kemudian diusapkan. Jadi berbeda ya antara membasuh dan mengusap. Ini gambar 6.7. Gambarnya teman kita ini sedang mengusap kepala. Kemudian kita lanjutkan mengusap telinga kanan dan kiri. Gambar 6.8 ya, gambar 6.8 mengusap telinga kanan dan kiri. Kamu perhatikan mulainya juga dari kanan dulu, kemudian yang kiri. Ini juga mengusap. Jadi airnya tidak sepenuh air di dalam tangan dibasuhkan di telinga, tidak. Tapi ketika tangan kita udah basah, maka itu yang cukup disapukan ke telinga kita. Kemudian gambar 6.9, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Didahului kanan, lalu kaki kiri. Sampai mata kaki anak-anak ya. Jadi ketika kita membersihkan kaki, ini
mata kaki kita itu yang nongol ya, yang nongol di kaki kita itu ada yang luar, ada yang dalam ya. Mata kaki kita itu harus basah. Oleh karena itu, ketika kita memakai celana panjang atau memakai sarung atau memakai gamis ya, itu ketika berwudu ya melipatnya atau menyingsingkannya itu harus lebih tinggi daripada mata kaki kita, sehingga mata kakinya terbasuh. Kemudian yang paling penting anak-anak perhatikan, urutan nomor 1 sampai 9 ini tidak boleh dibolak-balik. Ya. Sekali lagi, untuk 1 sampai 9 tidak boleh dibolak-balik. Ya, ini termasuk memenuhi wajibnya, jadi supaya tertib begitu berurutan. Ya, kemudian yang nomor 10 setelah 1 sampai 9 selesai, dilanjutkan dengan berdoa setelah wudu. Oke, langsung saja. Karena ini prakteknya kita sudah kita ketahui semua. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan dengan baik, dan kita sekarang berlatih membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Kali lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Ya, sekali lagi bersama-sama ya anak-anak ya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertobat. Jadikanlah aku orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk praktek wudu kita ya sudah selesai, termasuk kita sudah berlatih membaca doa wudunya. Nah, sekarang bisa anak-anak praktekkan ya di kelas ya, kalau nanti udah masuk sekolah. Bisa juga di rumah, silahkan dipraktekkan, tentu saja dengan dibimbing, dengan diawasi oleh ayah bunda tercinta. Dan untuk pemantapan, insya Allah aku bisa. Ya, insya Allah aku bisa. Kita mulai untuk memberikan tanda centang. Ya. 1, aku selalu berwudu menggunakan air yang suci mensucikan. Ya. 2, aku selalu berwudu apabila akan melakukan sholat. Jelas ya. Yang ketiga, aku selalu berwudu secara berurutan. Ya. Nah, sekarang yang terakhir kita berlatih ya. Kita berlatih latihan yang pertama. Ayo berlatih. 1,
urutkan gambar gerakan wudhu berikut ini sehingga menjadi urutan gerakan wudhu yang benar. Ya, di sini anak-anak silahkan. Ini ada yang pertama, ini anak sedang membasuh tangan. Yang kedua sedang sedang cuci muka. Yang ketiga sedang berdoa. Yang keempat membasuh kepala. Yang kelima berkumur-kumur. Yang enam ini sedang mencuci kaki. Ketujuh mencuci tangan. Yang kedelapan juga berdoa. Nanti bisa pilih salah satu berdoanya yang mana ya, karena ada di depan dan ada di belakang. Jadi nomor 8 dan nomor 3 itu boleh dibalik ya. Bisa jadi yang pertama itu nomor 8 atau yang pertama nomor 3, tidak masalah karena dua-duanya gambarnya adalah gambar berdoa. Nomor 9 mencuci hidung dan nomor 10 membasuh telinga. Silahkan diurutkan dari sini. Oh, kali ini sudah ada dari nomor 3 anak-anak ya. Di nomor 3 pertama dan nomor 8 terakhir. Silakan kotak yang kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kotak yang kosong, silahkan diisi ya. Begitu saja pertemuan kita kali ini anak-anak, semoga bermanfaat video ini untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk ayah bunda tercinta. Sampai ketemu di video berikutnya, di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.